Nah, untuk pertemuan 2 ini kita coba lakukan istilahnya pemanasan ya, refresh lagi untuk mata kuliah pemrograman mobile yang sudah didapat di semester kemarin ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang Android Studio, bikin aplikasi sampai mungkin di database ya, online mungkin ya. Nah, kali ini kita cuma refresh ulang. Nah, kalau di materi itu mulai dari resep ya, bikin resep masakan duluan. Tapi praktikum kali ini kita mulai dari bawah saja ya, mulai dari yang bikin modul perkuliahan. Jadi modul perkuliahan yang kita buat ini di pertemuan ini adalah modul perkuliahan secara offline ya. Jadi datanya kita atau file PDF-nya kita ubah ke dalam bentuk HTML ya, kemudian kita masukkan atau kita kopikan ke bagian aset. Nah, dari aset kita panggil ke dari Java ya, berdasarkan dari coding Java kita panggil dari aset itu untuk membuka file HTML ya. Nah, cara untuk buatnya ini kita jalankan dulu Android Studio. Nah, kita pakai Android Studio dulu. Proses jalannya ya. Oke, ini dia Android Studio Arctic Fox ya, 2020.3.1 ini yang terbaru. Tinggal kalau adik-adik mau update, kalau misalkan ada updatingnya silahkan lakukan update. Aplikasinya jalan ya. Loading. Oke, seperti ini. Langkah yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan buat project baru ya. Nah, pada bagian project sini kita pilih project dulu ya, jangan pilih yang customize. Oke, kita pilih project, kemudian kita klik new project. Oke, kemudian kita untuk template-nya ini kita pilih empty activity saja ya. Pilih empty activity, kemudian kita next. Dan kita namakan dia misalkan modul perkuliahan SI ya. Nah, nanti untuk lokasi simpannya secara default dia ada di Android Studio Project modul perkuliahan SI ya, di dalam folder ini ya. Kita biarkan saja default seperti ini. Kalau misalkan adik-adik mau bikin folder baru bebas ya, bebas untuk lokasi simpannya ini. Nah, kemudian untuk bahasa yang kita gunakan masih Java dulu. Untuk minimum SDK kita defaultkan saja ya, sesuai dengan Android Studio yang ada di adik-adik punya laptop ya. Kemudian kita klik finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya selesai ya. Tunggu Gradle untuk proses membuat atau persiapan membuat aplikasi. Nah, sambil tunggu, di dalam materi itu sudah ada file drawable ya. Nah, drawable ini adalah gambar ya, gambar dan yang kita butuhkan lah ya, file yang kita butuhkan untuk misalkan untuk splash screen ya. Jadi bisa adik-adik download di sini. Contohnya itu adalah seperti ini ya, drawable. Ini kita kopikan background, icon dan splash screen-nya ya. Nah, di folder drawable ini kita show aja ya. Oke, kita kopikan saja untuk file gambarnya. Oke, dia masih Gradle ya, kita tunggu proses Gradle-nya sampai selesai dulu biar tidak error. Nah, kalau dia sementara loading seperti ini atau Gradle kita utak-atik, nah takutnya dia malah error seperti ini. Biasanya awal buat aplikasi itu agak lama ya, karena dia harus loading dulu. Kemudian kalau kita sementara terhubung ke koneksi internet, maka dia mungkin akan ada updating di belakang ya, di backgroundnya. Nah, sehingga paling bagus adalah kita lakukan
offline ya, buat aplikasi Android ini dengan Android Studio secara offline lebih bagus. Oke, kita tunggu saja proses Gradle-nya sampai selesai. Nah, nanti project kita yang tadi kita buat itu akan tersimpan di sini ya. Secara default dia ada di C ya, user, kemudian nama laptop, Android Studio Project. Nah, ini dia ya, di folder modul perkuliahan SI. Kita tunggu sampai Gradle-nya ya selesai si Gradle saja. Nanti untuk drawable atau file gambar itu di app src main res ya, di dalam folder drawable sini ya untuk gambarnya. Tunggu saja dulu proses Gradle-nya. Oke, masih loading. Next. Ya, sedang indexing library ya, tentu biar benar-benar komplit ya. Oke, sudah beres ini. Nah, kemudian kita pastikan ya, kita tadi sudah copy drawable tadi yang sudah kita download di materi. Nah, kita letakkan di folder drawable yang ada di C, sekali lagi user, nama laptop, kemudian Android Studio Project, folder project kita tadi ya, app src main res drawable ya. Nah, kita pastikan ke sini. Masih launchernya dibiarkan saja ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita buat folder aset ya, folder aset untuk menyimpan file HTML. Jadi adik-adik bisa ubah file PDF ya, materi file apapun, materi kuliah apapun ya, yang PDF kita ubah ke dalam bentuk HTML ya. Boleh buat secara online ya, boleh, jadi ada di beberapa situs disediakan untuk convert PDF ke HTML ya. Kita misalkan saya copy file ini, kemudian kita taruh di folder aset ya, di main. Nah, ini kita buat sebentar ya, di main ya. Oke, di sini. Nah, ini kita buat folder baru namanya assets. Oke, kita pastikan ke sini ya. Diperhatikan bentuk tulisannya ya, nama filenya, lalu tipe filenya juga diperhatikan. Boleh kita klik kanan di file, kemudian properties. Nah, di sini .htm ya. Jadi misalkan pertemuan _1.htm ya. Di file asetnya, folder asetnya kita simpan di app src main, kemudian folder assets ya. Nah, ini bisa kalau ada lupa bisa lihat di materi ya. Nah, ini ada di modul app src main assets ya. Di assetsnya kita kopikan file HTML. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan di main ya, activity main untuk layout utama ini ya. Ketika aplikasi pertama kali jalan, kita akan ubah ini menjadi sebuah splash screen ya. Jadi teksnya yang awalnya tulisannya adalah hello world ini ya, kita hapus saja dan kita ganti dengan sebuah progress bar ya, progress bar. Kemudian kita bisa atur lagi untuk posisinya ya. Ini untuk tipe layoutnya adalah relative layout. Oke. Lalu gambarnya adalah splash ya. Jadi kita bisa ganti di sini. Backgroundnya adalah splash. Kemudian untuk layoutnya adalah relative layout. Oke, seperti ini ya. Sehingga nanti progress barnya berada di sini. Kalau misalkan mau
ada geser ke bawah sedikit ya, boleh. Yang penting titik yang paling penting adalah titik yang ini ya, biru ini minimal 2 ya, minimal kiri dan atas ya. Sampai geser, kita mulai dari sini aja ya. Kanan juga boleh sebenarnya ya. Jadi bisa dari kiri, bisa dari kanan, dari atas, bawah boleh ya. Pas. Oke, yang penting minimal 2 ya. Kemudian kita pindah ke bagian kelasnya ya. Nah, kita akan buat layar ini, tampilan ini kita menggunakan coding treat ya. Ini ada coding warna merah, saya sudah buat ini. Nah, kita kopikan treat ini, lalu kita pastikan di bawah yang layoutnya ya, di bawah activity main pada main Java ya, kelasnya. Nah, kita buat coding treat, artinya layar ini ya, layout atau layout activity main. Jadi main activity dia memanggil atau menampilkan layout activity main XML. Nah, dia akan tampil selama 3 detik ya, 3000 di sini artinya 3 detik. Jadi tampilan splash screen ini akan tampil selama 3 detik. Kemudian dia akan berganti atau fungsi intentnya ya, intent dari main activity ke menu utama. Jadi nanti kita akan buat kelas baru ya, kita tambahkan intent saja. Nah, ini untuk import intentnya tinggal tekan Alt Enter ya. Nanti di atas otomatis dia akan mengimport intent ya, ya konten intentnya. Nah, berarti kita akan buat kelebihan satu tanda kurung. Kita akan buat menu utama ya, artinya kelas ini, kelas main activity akan tampil yang menampilkan activity main ini akan tampil selama 3 detik ya. Kemudian dia berganti dari main activity ke menu utama. Jadi kita buat activity baru ya. Kita buat activity baru saja, klik kanan di package ini. Klik kanan di package. Kemudian new, kita pilih activity, kita pilih empty activity ya. Jadi kita buat activity baru, caranya klik kanan di package, new activity, kita pilih empty activity. Nah, untuk nama activity-nya kita sesuaikan dengan nama yang ini ya. Jadi kita namakan dia menu underscore utama ya. Perhatikan huruf besar kecilnya juga. Dan kita klik finish. Nah, jadi di sini sudah tidak error ya. Jadi 3 detik tampilan ini muncul ya, tampil. Kemudian dia hilang dan dia berganti dengan tampilan menu utama ini ya. Ini menu utama ya, layout ya. Layout menu utama ya. Layout menu utama. Nah, di layout menu utama kita ke bagian split saja dan kita akan buat codingnya di situ ya. Nah, codingnya ini kita akan ubah layoutnya menjadi scroll view ya, menjadi scroll view. Jadi nanti di sini ini layoutnya kita ubah menjadi scroll view supaya apa? Supaya dia bisa kalau misalkan ada tulisannya panjang ke bawah, kita bisa scroll layarnya ya, layar smartphone kita. Nah, kemudian backgroundnya kita tambahkan background, oke, biar lebih menarik pada bagian ini ya, di bagian atas. Kemudian di dalam scroll view ini, di dalam layout atau tampilan scroll view itu akan kita masukkan tombol-tombol ya. Nah, yang di scroll adalah relative layout ini ya di dalamnya. Nah, kita tambahkan saja, kita kopikan ya. Seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini ada hitnya coba kita kasih wrap content ya. Jadi biar dia tinggi tulisannya berdasarkan tulisan ya. Ini karena kalau tadi dia agak kecil ya, sehingga tulisannya tidak terbaca. Jadi tinggi tulisan atau tinggi tombol ini kita menggunakan wrap content saja supaya dia menyesuaikan dengan tinggi tulisan ya. Jadi wrap content itu adalah dia menyesuaikan dengan bentuk asli lah seperti itu ya. Di wrap content kita masukkan supaya tulisannya kelihatan ya. Juga wrap content ya.
juga yang 30 dp ini ya, kita ganti dengan wrap konten. Oke, sehingga tampilannya kelihatan ya, pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Untuk masalah pengaturan itu masih bisa kita atur setelah aplikasi jalan ya. Jadi wrap konten kita biarkan saja default seperti ini ya, nanti baru kita atur wrap konten, kemudian oke ya, konten misalkan ada 14 ya pertemuan. Jadi setiap materi yang kita klik, misalkan materi klik pertemuan 1, maka muncul tampilan pertemuan 1. Bisa kita geser ya, bisa kita atur. Jadi kalau tidak rapi ya nanti tinggal dirapikan gitu ya. Kita cuma caranya saja yang diajarkan, biar nanti untuk perapian bisa diatur setelah ini ya. Oke, misalkan ada pertemuan 1 sampai 7 di sebelah kiri, kemudian ada button pertemuan 8 sampai 14 sebelah kanan ya, contoh seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk menu utama kelasnya ya, ini untuk layout kita sudah atur. Kemudian untuk kelasnya, untuk masing-masing tombol itu ya, nah, masing-masing tombol, nah, misalkan kita kopikan yang ini saja ya. Sekarang tadi untuk kita copy aja ya. Tetap di bawah layout activity menu utama ya, di bawah layoutnya. Ini di bawah layoutnya, misalkan button kita importkan, tinggal alt enter saja supaya nanti widget buttonnya ditambahkan, widget view-nya juga ditambahkan gitu ya, import class, intent juga ya. Nah, oke, nah jika button pertemuan 1 diklik ya, maka dia akan lakukan intent, oke, perpindahan ke dia membuka kelas pertemuan 1. Jadi kita akan buat activity baru ya. Jadi jika tombol pertemuan 1 ini kita klik, maka dia akan berpindah dari menu utama ini ke kelas pertemuan 1 ya. Nah, berarti kita akan buat activity baru namanya pertemuan 1. Kita klik kanan, new di package ya, klik kanan di package, new, kemudian activity, kita pilih empty activity. Kita namakan sesuai dengan yang ini ya, pertemuan 1. Pertemuan underscore 1. Kemudian kita klik finish ya. Oke, ini sudah beres nih ya. Nah, untuk di pertemuan 1 sendiri layoutnya ya, layoutnya nanti pertemuan 2, 3 dan seterusnya ini sama saja ya untuk codingannya. Nah, pertemuan 1 kita lakukan atau kita menggunakan web view ya, kita menggunakan web view. Nah, caranya kita ke bagian split. Untuk layoutnya kita masih pakai relative layout saja ya. Kemudian layoutnya berupa web view dengan ID WebKit ya, web view. Nah, nanti di bagian kelasnya ya, bagian kelas ini, oke. Nah, kita akan manggil file aset tadi ya, aset yang ini pertemuan file pertemuan 1 ini ya, .html ya. Nah, nanti kita ke bagian Java, oke. Kemudian kita menggunakan web view ya, coding web view untuk memanggil filenya. Nah, tetap codingannya ditulis di bawah layout ini ya. Jadi web browser, sebuah web view dengan ID-nya WebKit. ID ini adalah berdasarkan ID yang ini ya, di layoutnya. Nah, ini jika web view kita klik ya, maka di ID WebKit 1 ya, di WebKit ini ID WebKit ya, ID WebKit akan meload file yaitu dari Android Asset. Sekali lagi, Android Asset pada coding Java tidak pakai S ya, tapi folder untuk aset di ini ya, di file folder ya, folder yang di main tadi ini tambah S di belakang jadi assets ya, foldernya aset. Sedangkan kalau di coding tidak ada S ya, aset saja. Nah, ini nama filenya misalkan pertemuan 1.html ya.
Nah, kita bisa lihat di sini file kita tadi yang di aset ya adalah dot apa ya, .htm saja ya. Nah, jadi kita bisa hapus untuk filenya ya. Jadi nanti dia akan memanggil file pertemuan satu seperti itu. Nah, langkah yang sama juga untuk pertemuan dua ya, tinggal kita copy mulai dari button satu ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau coba dulu bisa ya. Nah, untuk ikonnya sendiri ya, untuk ikon bisa kita ganti di Android Manifest ya. Ya, untuk icon kita karena tadi kita sudah kopikan juga untuk file drawable tadi ya, untuk icon ya. Jadi kita bisa ubah di Android Manifest. Oke, dan dulu. Nah, pada icon ini ya, di icon ini kita ganti add, gambarnya ada di drawable ya, folder drawable, nama filenya adalah icon. Nah, ya. Jadi untuk main launchernya ya, main launcher di sini adalah main activity ya. Sehingga pasti ketika aplikasi dijalankan, yang dijalankan pertama adalah kelas main activity ya, dengan tampilannya adalah activity main.xml. Jadi kalau misalkan kita mau jalankan menu utama duluan, maka di Android Manifest ini kita ganti ya menu utama, main activity-nya sebagai kelas tambahan. Jadi bisa kita tukar tempat antara main utama dan main activity ini ya. Tapi secara default tadi kita sudah buat bahwa main activity sebagai main utama atau main launcher ketika aplikasi jalan, gitu, sebagai splash screen. Nah, kita buat dulu ya, kita coba untuk tombol pertama ini dulu, yaitu tombol pertemuan satu ya. Kita tinggal build bundle, kemudian kita klik build APK ya. Kita tunggu proses build-nya ya, membuat file APK itu. Sini sementara Gradle APK ya. Nah, sambil menunggu kita bisa membuka file Nox Player ya, contoh sebagai emulator yang akan kita uji cobakan. Jadi kita bisa menggunakan Nox Player atau bisa langsung copy ke smartphone juga boleh. Tapi di sini kita coba install dulu di Nox Player sebagai emulatornya sebelum kita install ke smartphone. Sudah ada APK ya. Baik, tadi kita sudah melakukan build APK ya, atau kita coba membuat file APK-nya dengan cara klik build, kemudian build bundle, dan pilih build APK. Nah, ini tanda sudah sukses ya APK-nya. Nah, kita klik locate ya untuk membuka file APK-nya, lokasi file APK, kita klik locate. Sudah. Nah, ini dia ya. Secara default aplikasinya akan berada namanya adalah app debug ya, app garis datar debug. Secara default namanya ini, tapi bisa kita lakukan rename ya. Nah, ini bisa kita copy dan kita kopikan ke smartphone ya, dan kita bisa install untuk uji coba di smartphone. Namun di sini kita akan coba melakukan instalasi ke emulator ya, emulator Nox Player misalkan ini ya. Caranya tinggal kita buka file app debug tadi ya, file APK-nya ini, kemudian kita klik tahan lalu drag ke emulatornya seperti ini ya. Cukup saja, nanti dia proses install di sini. Oke, ini dia.
Oke, berhasil install dan kita coba jalankan. Ya, ikonnya sudah kita ubah sesuai dengan yang tadinya. Ini karena kita layoutnya adalah landscape ya. Nah, kalau kita lakukan rotasi ya, misalkan kita ubah ke portrait ya, kita loading, kita bisa scroll ya, karena tadi kita hidupkan scroll view untuk layoutnya. Nah, di ada titik 3 sini kita lakukan rotasi untuk bentuknya adalah portrait. Oke, kayak memanjang ya, loading. Kita lagi ya belum pas ya. Ini tergantung tipenya ya. Ini kalau kita lakukan untuk tipe pengaturan apa namanya Nox playernya ya, kalau ukuran besar pasti besar. Nah, ya, biasanya awal itu agak loading ya, kita tunggu sebentar. Stabil ya untuk rotasinya ini. Loading ya. Kita ulang ya playernya. Loading. Ini sama saja menjalankan emulator ini pertama kali, sama saja kita menghidupkan smartphone ya, sama saja. Iya Pak. Kadang loadingnya agak lama saja. Mungkin tadi dia ada minta pembaruan, saya tidak ini ya, tidak, saya batalkan sehingga mungkin dia, nah ini ya, sama dengan menjalankan smartphone pertama kali. Coba kita besarkan layarnya. Coba kita rotasi ya, kita lakukan rotasi. Yuk, kita membuka aplikasi. Oke, dia ya, sudah buka rotasi. Nah, kita coba buka aplikasi yang tadi sudah kita install ya.
ini kalau kita lihat di ya, nah, oke, ini dia ya. Ini kita coba buka pertemuan satu tadi ya. Bukan pertemuan satu yang baru saja kita masukkan ya, yang lain belum. Nah ini dia ya. Jadi materi kuliahnya sudah ada ya. Sudah bisa dilihat. Ini kalau pakai smartphone bisa kita besar kecilkan tampilannya ya. Nah, kalau misalkan kurang jelas bisa kita lebarkan layarnya menjadi landscape ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba tambahkan ya. Kita akan tambahkan untuk keluarkan saja, atau kita exit ya, kita hapus semua saja. Oke, kita hapus semua. Oke, kita akan tambahkan pertemuan 2 ya. Tadi baru buat pertemuan 1 ya. Nah, di bagian menu utama ini di kelasnya kita akan tambahkan mulai dari button sampai semikolon ini ya. Nah, di bawahnya kita tambahkan coding jika button pertemuan 2 diklik ya. RID-nya kita lihat RID button apa ya. Pertemuan 2 nanti dia berdasarkan ID mana ya. Nah, itu dari menu utama sini. Jadi di menu di bagian sini, nah ID-nya adalah button 2 ya. Nah, jadinya jika button 2 diklik, maka dia akan menjalankan atau membuka kelas atau activity pertemuan 2. Kita buat lagi new activity baru ya, klik package, new activity, pilih empty activity, kita namakan dia pertemuan underscore 2 ya, kita klik finish. Nah, untuk layoutnya masih tetap web view ya, kita pakai web view saja. Oke, kita tinggal tunggu sampai Gradle-nya selesai biar tidak error ya. Misalnya dia sedang sinkron, kalau selesai maka tidak error lagi. Nah, untuk layoutnya sendiri kita tetap menggunakan web view ya. Nah, ini kita ganti layoutnya menjadi relative layout, dan ini sebagai web view. ID-nya boleh tetap sama ya, karena ini beda layout ya. Beda kalau yang tadi di menu utama buttonnya harus sesuai. Nah, di pertemuan 2 ya, di pertemuan 2 kita ngambil saja coding dari pertemuan 1 Java ini ya. Kita kopikan ini, kita pindahkan ke pertemuan 2, kita tambahkan di bawah layoutnya ya. Ini pertemuan 2, kita sesuaikan dengan nama file yang kita letakkan di aset ya. Kita coba lihat di aset, ini pertemuan underscore 2.atm ya. Misalkan kita tambah lagi satu ya, pertemuan 3, kita tinggal kita kosong aja ya. Pertama kita kopikan ya, mulai dari button ini. Nah, bawahnya kita tambahkan jika button pertemuan 3 dari ID mana ya. Nah, pertemuan 3 ini ID-nya adalah button 3. Di kelasnya jika ID button pertemuan 3 yang ambil dari ID button 3 diklik, maka dia membuka pertemuan 3 ya, kelas pertemuan 3 atau activity pertemuan 3. Berarti kita buat lagi activity baru, tinggal klik kanan di package, new activity, pilih empty activity. Kita namakan dia pertemuan underscore pertemuan, kita lihat ya, underscore 3 ya.
Nama activity harus sesuai dengan yang di sini ya, nama kelasnya. Di dua ini harus sama. Oke, untuk activity-nya atau layout-nya kita tetap pakai web view ya. Kita pakai web view. Kita project saja. Kita copy. Sementara loading ya. Oke. Kita ke bagian split. Dan kita ubah layoutnya ya. Layoutnya kita gunakan relative layout. Kemudian di dalamnya adalah bentuk web view dan ID-nya WebKit juga, tidak ada masalah. Kemudian untuk kelasnya ini ya, kita kopikan saja untuk web browsernya. Nah, kita taruh di bawah layout seperti ini. Nama filenya kita ganti dengan pertemuan 3 sesuai yang file di assets ya. Nah, misalkan kita contoh buat 3 pertemuan ya, contoh seperti ini ada 3 saja. Kita coba buatkan dan kita coba build APK ulang ya. APK ya, sementara melakukan build ya. Kita tunggu. Jadi kita baru buat untuk pertemuan 1, pertemuan 2 dan materi pertemuan 3 ya. Seperti itu. Sedangkan yang lain itu bisa ditambahkan untuk yang 4 sampai 14 ini ya. Yang penting adalah ketika kita mau pilih klik button mana, perhatikan nama ID-nya. Ini ID penting sekali ya untuk membuat aplikasi. Oke, build APK sukses di sini ya. Kita klik locate untuk membuka file APK-nya. Ini dia. Secara default dia akan menimpa aplikasi yang lama ya. Kenapa? Karena package-nya masih tetap ya. Package-nya masih yang ini ya. Nah, kalau package-nya beda berarti dia akan menciptakan sebuah aplikasi baru. Nah, tapi karena package-nya sama, maka dia akan menimpa yang lama saja. Nah, aplikasi ini bisa kita double klik ya, bisa double klik. Kenapa? Karena kita sudah atur bahwa tipe APK akan membuka di Nox ya. Tapi kita coba drag drop saja ya untuk lebih kelihatan. Kita APK-nya ini kita drag ke sini ya, ke Nox Player, dan kita tunggu proses install ulang di sini ya. Kita lagi untuk menimpa APK yang lama ya. Sementara proses install ulang lagi untuk APK-nya. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan berhasil install. Oke ya, kita coba saja ini karena pengaturan tipe Android-nya ya di Nox Player ya, sehingga dia tidak sesuai. Nah, ini pertemuan 1, 2, 3 ini ya. Kalau kita klik 9 pastinya tidak ya. Kenapa? Karena belum kita buat fungsi kliknya. Nah, kalau kita klik pertemuan 2, maka dia akan membuka file HTML pertemuan 2 ya. Contoh seperti ini. Oke, kalau kita balik lagi dan kita klik pertemuan 3, maka dia akan membuka file materi perkuliahan, misalkan pertemuan 3 ya. Jadi ini contoh saja untuk cara membuat aplikasi ya dengan modul pembelajaran berbasis Android untuk secara offline ini ya, secara offline dengan menggunakan Android Studio.